Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama mengajarkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan memanjatkannya puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak syukurnya, memperbanyak puji-pujiannya, kita semua di tengah-tengah antara waktu maghrib dan isya atau di waktu isya ini, lebih-lebih kita semua mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Abu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di dunia dan akhirat. Amin. Seperti biasa, mari kita bertawassul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Ya Rabb, syai'ulillahi lahu al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila adul min jami'il anbiya'i wal mursalin. Bila adul min malaikatil muqarrabin. Bila adul min jami'il awliya'i was-siddiqin was-shuhada'i. Khusus saja Abdul Qadir Jailani Fawzul Imam Imam Al-Azhari Al-Muzaffar Abdul Mansur Al-Mahmudi wa khusus Syekh Abdul Al-Wajid khusus asatidatina di barakah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila arwahi jami' ahlul qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha. Ya Allah, sampaikanlah dari kami kepada ahlul qubur, dari kakek-kakek kami, dari nenek-nenek kami, dari sesepuh-sesepuh kami, semua jemaah musholah Al-Fatah mengirimkan doa untuk keluarganya, ke seluruh masyarakat yang telah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan diberi nikmat kuburnya, dijauhkan dari siksa kuburnya, selalu diberikan nikmat di dalamnya, dan selalu dijadikan ahli kubur yang mendapatkan rahmat dan syafaatnya di barakah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ilahu, dikhususkan ke semua jemaah musholah Al-Fatah yang hadir di tempat ini dan yang tidak hadir, yang mendengarkan. Mudah-mudahan kita semua sekeluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dimudahkan segala urusan. Amin. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Ya Allah. Dimudahkan, dikabulkan hajatnya. Ya Allah. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya. Ya Allah. Yang lagi sempit mudah-mudahan diluangkan. Ya Allah.
dicukupkan segala kebutuhan dunia dan akhirat di waktu Isya ini ya Allah. Bi barokah wa barakah surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik, sesepuh-sesepuh, para asatidz, para ulama yang ada di wilayah RT32. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa wajhan biwajhi kumpul bersama-sama dalam rangka belajar bersama-sama. Kata sebuah kaidah, kalau kita berkumpul di waktu Isya itu doanya mustajab salah satu. Baik itu dengan zikir, baik itu dengan belajar ngaji, baik itu dengan membaca Al-Quran. Di waktu-waktu itu, waktu penuh karomah dan barokah, maka seyogianya kita kalau habis maghrib itu jangan lari ya. Harus duduk sampai nunggu waktu Isya, diisilah dengan zikir atau mengaji atau ibadah-ibadah lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ayo kita bareng-bareng belajar lagi kitab Aqidatul Awam. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira muhtadi. Kita bait ke 3 dan ke-4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif nafa'anallahu bihi bi ulumi daraini amin. Summa sholatu, kemudian membaca sholawat, wassalamu, dan memohonkan dan salam sarmada selalu terlimpah ke Nabi Muhammad SAW. Ketetapannya selalu ditetapkan membaca sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Ala Nabi khairiman, kepada Nabi khairiman, sebaik-baiknya manusia, qad wahada, yang mana beliau sangat-sangat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa alihi, dan kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan kepada sahabatnya Nabi, wa man tabi, dan kepada seluruh yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Sabila dinil haq, yaitu jalan agama yang benar, ghairu mubtadi, bukan orang-orang yang berlaku bid'ah atau menyimpang. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, bareng-bareng kita kupas. Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki membahas kitab Aqidatul Awam yang membahas tentang akidah atau tauhid, ya Pak ya. Karena bertauhid itu hukumnya wajib. Dia membukukan di
dasar paling dasar kitabnya yaitu kitab Aqidatul Awam. 57 baris atau bait. Bab ketiganya, baris ketiganya, summa sholat wa salam. Setelah membaca bismillah, alhamdulillah, kemudian musannif atau Syekh Said Ahmad Al-Marzuki membaca sholawat. Sholawat wassalam dan keselamatan sarmada yang tetap ditetapkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Khairimau qad wahada, yang benar-benar Nabi Muhammad itu satu-satunya makhluk Allah yang sangat bertauhid kepada Allah. Baris ini ayo kita kupas. Apa sih arti sholawat? Ibu, Pak, hukumnya apa sholawat? Pernah mendapatkan pengajian tentang hukum sholawat, Pak? Hukumnya sholawat ini wajib. Membaca sholawat itu hukumnya wajib. Apalagi dalam sholat wajib. Kalau dalam sholat tidak membaca sholawat, berarti sholatnya tidak sah. Ingat itu ya Pak ya. Wajib, kata ulama di sini khilafiyah di dalam tempatnya. Khilafiyah itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib seumur hidupnya sekali membaca sholawat. Ada yang mengatakan wajib dia di dalam waktu sholatnya saja, selebihnya itu sunnah dalam perilakunya. Ada yang mengatakan wajib ketika mendengar Nabi Muhammad diucapkan, maka kita menjawab sallallahu alaihi. Jadi kita garis bawahi wajib dalam kondisi sholat, sunnah dalam segala keadaan, dan wajib ketika mendengar Nabi Muhammad diucapkan. Nah, bahas lagi. Sholawat dan sholat ini satu kata yang bersamaan, gimana? Sholawat punya makna adalah ziyadatur rahmah minallahi ta'ala. Sholawat itu adalah artinya tambah-tambahnya kebaikan kasih sayang dari Allah, min ta'dimin, dari pengagungan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menambahkan rahmat kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sholawat artinya. Lalu di kitab-kitab yang lain para ulama menjelaskan sholawat itu memiliki berbagai ranah. Di dalam surat Al-Ahzab Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang pertama ranahnya Allah subhanahu wa ta'ala atau haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat ini sudah ada ketika Nabi Adam diciptakan. Dalam satu riwayat Nabi Adam pun suruh membaca sholawat. Maka ranah dari Allah subhanahu wa ta'ala sholawat itu bimakna rahmat kasih sayang.
Ingat ibu, sholawat itu dari Allah adalah rahmat, yang artinya rahmat ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan min Allah, dari Allah. Yang kedua, sholawat itu daripada para malaikat. Kalau dari malaikat adalah maghfirah. Jadi barang siapa yang membacakan sholawat kepada Nabi, para malaikat itu memohonkan ampun bagi yang membaca. Kita membaca sholawat sekali, sama Allah dibalas 10 kali. Man sholla sholatan, barang siapa yang membaca sholawat, falahu, maka bagi mereka asru sholawatan, dibalas 10 sholawatan dari Allah. Lalu para malaikat memohonkan ampun kepada hamba-hamba Allah yang sering membaca sholawat. Lalu sholawat dari para nabi itu dimakna syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Ini jangan dianggap ini ya bayar sholawat ini karena ampuh dan sakit kalau bagi saya sholawat ini. Kalau dari Nabi syafaat, dalam satu riwayat ceritanya ketika di padang mahsyar umat manusia bergerombol, dia memohon syafaat, lari ke Nabi Adam mohon syafaat, tidak ada yang sanggup. Ke Nabi Ibrahim tidak sanggup, ke Nabi Musa tidak sanggup. Larinya ke Nabi siapa? Nabi Muhammad. Karena nabi-nabinya juga tidak mampu mensyafaati umatnya kecuali Nabi Muhammad. Maka beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang Allah muliakan, jemaah mushola Al-Fatah, semoga selalu istiqomah dan selalu diberi kesehatan. Lalu ada kata sholawat. Ulama-ulama di dalam kitab, waktu saya ngaji di dalam kitab Mawahibus Somad atau kitab Jubat, dijelaskan itu kalau dari para ulama yang mudawamah dan istiqomah, yang sering membaca sholawat, sholawat itu menjadi karomah, menjadi karomah. Dan karomah itu akan terbukti jika dia mudawamah membacakan sholawat. Lalu kepada para manusia, para hamba kita semua, sholawat itu bermakna doa. Jadi kalau kita bersama-sama membaca sholawat, berarti dengan makna kita sebagai manusia, sholawat itu mengandung sama-sama doa. Dipahami ibu, Pak? Sholawat daripada sesama manusia, sesama hamba Allah disebut doa. Doa itu permohonan baik kepada Allah atau permohonan buruk kepada Allah. Lalu kepada para wali-wali Allah disebut karamah atau ma'unah. Yang kemudian daripada para nabi disebut syafaat, daripada para malaikat disebut maghfirah, dan dari Allah disebut rahmah. Mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan itu semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ada satu kalimat, sholawat ini penting buat kita di zaman yang tidak baik-baik saja, coba ya, semuanya tidak baik-baik saja.
maka ada kolektivitas untuk berbuat baik. Mari kita perbanyak sholawat di keluarga kita, sholawat di diri kita. Yang terpendek sholawatnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Rutinkan dan mudah-mudahan itu menjadi hijab buat kita, menjadi pertolongan buat kita di dunia dan akhirat. Wassalamu dan keselamatan, mudah-mudahan jemaah mushola Al-Fatah di sekelilingnya yang rajin dan istiqomah di sini, Allah mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah semuanya. Amin. Amin. Dan ditetapkan sholawat itu untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memang Nabi Muhammad orang yang pertama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita saat ini mari kita bersama-sama bertauhid kepada Allah. Dalam sebuah hadis, cuman saya hadisnya itu takut salah mengungkapkannya karena kitabnya tidak ada. Yang pertama, man wajaba arafan nas, yang pertama diwajibkan kepada manusia yaitu arafallah. Yang pertama adalah mengetahui Allah. Yang kedua adalah arafan nabiyyu, mengetahui nabinya. Yang ketiga arafat dinuhu, mengetahui agama. Dari situ kita akan benar-benar bersandar bertauhid kepada Allah. Wa alihi, bait yang selanjutnya keempat, dan kepada keluarganya Nabi. Siapa sih keluarganya Nabi? Wa alihi, dan keluarganya Nabi. Kalau dari jihad Nabi itu Bani Abdul Muthalib, dan dari jihad keluarganya juga yaitu Bani Hashim. Itu tidak ada kewajiban untuk dijakati, ya, disedekah itu nggak ada. Keluarganya Nabi itu tidak boleh mendapatkan zakat, tidak boleh. Keluarganya Nabi Muhammad, Ali keluarganya Nabi Muhammad itu sampai cucu-cucunya Bani Hashim, Bani Muthalib itu tidak boleh mendapatkan zakat. Maka dalam satu riwayat, Salman Al-Farisi sebagai sahabat Nabi pernah mengetes, ini keluarganya Nabi apa bukan? Kan kayak gitu. Diteslah, dikasihlah berbagai macam upeti kepada keluarganya Nabi, maka keluarganya Nabi tidak menerimanya. Maka ketika benar-benar tidak menerimanya, maka itu Salman Al-Farisi menyatakan betul ini adalah keluarganya Nabi. Maka ketika dikasih sebuah hadiah menyatakan hadiah saja, maka itu diperbolehkan. Bukan zakat, bukan pajak ya, yang sekarang gemar-gemarnya pajak. Semuanya pajak dinaikin ya Bu ya. Semuanya pajak dinaikin, semuanya dinaikkan, tapi tidak ada manfaat buat kita. Itu juga perlu diketahui dalam koridor ahli sunnah wal jamaah. Kalau pajak itu untuk kita, kembali untuk kita dan diakomodir untuk kita, maka sah dan mubah melakukan pajak. Tapi kalau pajak itu untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan, maka haram melakukan pajak. Yang diwajibkan untuk umat Islam itu adalah zakat, bukan pajak.
Tapi karena hukum aridi, hukum di dunia ini, kita diwajibkan melakukan apa yang dilakukan oleh pemerintah selagi pemerintah itu melakukan kebaikan buat kita. Maka kita wajib taat kepada hukum aridi, hukum di dunia. Tapi hukum Islam yang mewajibkan kepada kita adalah zakat. Jangan sampai salah. Pajaknya kita taat, zakatnya kita tidak. Soalnya banyak yang sampai keliru pemahamannya. Zakatnya kita ogah-ogahan, tapi bayar pajak mobil, rumah semuanya dipajakin, tapi zakat penghasilan tiap tahun dilupakan. Ini banyak yang salah masalahnya. Ini terkait daripada alihiyah ya, membahas pajak dan zakat. Karena keluarga Nabi itu tidak boleh dizakati. Alihi, keluarganya Nabi. Wasohbihi, dan sahabatnya Nabi. Siapa sih sahabat Nabi itu, Pak? Ini jangan sampai salah, karena banyak dalam agama yang saya ketua jadi penyuluh, datang ke kampung-kampung dalam agama itu masih ngambang pemahaman dari mana tasalsulnya aturannya agama, pemahamannya agama masih ngambang. Jadi istilahnya mereka tuh ya ikut-ikut saja, enggak punya keyakinan yang mantap dan pemikiran yang mantap tentang agama itu bagaimana. Ya mungkin diakui, disadari oleh kita masih banyak kekurangan di diri kita. Mari kita bersama-sama memperbaiki itu dari hal yang terkecil dulu. Karena yang besar kita belum tahu ya Pak ya, belum bisa, dari yang kecil dulu. Wasahbihi, apa itu sahabat? Sahabat itu adalah orang yang hidup sejaman dengan Nabi, yang melihat Nabi, yang bersama-sama Nabi, yang berjuang bersama-sama Nabi, yang mengikuti aturan Nabi, semuanya melihat Nabi. Itu adalah sahabat. Melihat, mendengar, bersama-sama berjalan, makan bersama, jalan bersama, apapun itu bersama di zamannya, itu adalah sahabat. Para sahabat pada zaman itu. Lalu kalau ada orang yang di luar, itu bukan sahabat, tapi disebut tabi'in. Contoh seperti Uwais Al-Qarni. Sahabat dibilang ada yang mengatakan bahwa di zamannya Rasulullah ada namanya Uwais Al-Qarni. Dia itu seorang makhluk Allah yang sangat sayang sama ibunya, sampai dia menggendong ibunya sampai ke Mekah. Ibunya melakukan ibadah haji, itu dia lakukan karena benar-benar mengikuti anjuran dan aturan Rasulullah, tapi dia tidak melihat Rasulullah. Namanya tabi'in. Contohnya seperti itu. Jadi tasalsulnya sahabat, tabi'in, baru ulama salafiyah atau para ulama-ulama yang bermujtahid yang disebut madhab. Gitu. Jadi ada runtutannya, nggak moro-moro langsung loncat lari kemana gimana, nggak langsung loncat. Ada silsilahnya. Ketika agama itu turun, kita mendapati dari siapa, tasalsulnya harus jelas. Makanya ilmu itu harus bersanad, ilmu itu harus punya sandaran, harus punya yang harus dipertanggungjawabkan. Contoh saya ngaji kayak gini sama bapak-bapak, saya ngaji, saya harus bertanggung jawab.
Saya bertanggung jawab karena saya belajar dari guru saya. Guru saya bertanggung jawab dari guru bertanggung jawab. Nah itulah ilmu yang bersama. Ibu, Pak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa tadi dan orang-orang yang mengikuti seluruh aturan dan anjuran yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Berarti termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul ummah yaumil akhir. Amin. Sabila dinil haqqi ghairu muftadi, yaitu jalan kita adalah jalannya agama yang benar. Ghairu mubtadi, bukan orang-orang yang menyeleweng atau keluar dari aturan yang disebut bid'ah. Ibu bapak tahu bid'ah, Bu Pak? Jangan salah paham di pengertian bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum, ya Pak. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu dalam agama wajib, haram, sunnah, mubah, makruh. Itu hukum agama. Kalau bid'ah itu adalah perbuatan yang menyelisih. Disebut bid'ah itu kalau ibadah sholat 5 waktu, sholat zuhurnya 4 rakaat, dia buat jadi 6 rakaat, itu bid'ah. Itu bid'ah. Kalau sholat subuh 2 rakaat, dia buat jadi 1 rakaat, itu bid'ah. Kalau tidak ada landasan seperti hukum-hukum jamak takhir, jamak qasar, maka itu disebut bid'ah. Jadi bid'ah itu landasan hukum yang tidak mempunyai dalil, yang dalil itu tidak dikumpulkan bersama-sama dalam membahasnya baik dari Al-Quran dan hadis, maka itu disebut bid'ah. Sampai di sini dipahami, Pak? Sholawat, salam, keluarga, sahabat dibahas di bab keempat. Sampai di sini dipahami, Bapak? Monggo kita baca dulu baitnya, nanti baru kalau ada yang mau bertanya tentang ini, monggo Bapak. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wa salamu samada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa nabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau sampai di sini ada yang kurang paham tentang ini, monggo. Monggo. Jadi disebutkan ada bani, ada sahabat, nabi tadi. Kalau yang habib itu enggak habib gimana? Ini Pak, kalau dasarnya itu gini. Kalau saya yang dapat dari Qisasul Anbiya, dari para ulama lagi ngaji, saya dengerin gitu ya. Karena zamannya di pondok pesantren dulu itu, saya itu tukang antar air. Ketika ulama-ulama basul masail, saya tukang antar air. Ngajinya gitu dan gitu aja. Saya kerja di sawah, saya sekolah. Gitu dan gitu aja. Gak sempat ngikutin, cuma dengerin. Jadi awal mulanya itu yang saya dengar begini. Kalau habib itu awal mulanya itu didasari pada gelar. Gelarnya bagi Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad itu disebut Habibullah.
Maka Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, Nabi Musa disebut Kalamullah. Tuh, itu gelar-gelarnya dari Allah di Al-Quran awal mulanya. Lalu saya ngaji kitab Bughiyah Murtasidin itu ada habaib yang menyatakan daripada keturunannya Nabi Muhammad. Kita sebagai orang awam, kata kiai saya, selagi orang yang menyatakan habaib apapun itu, selagi dia berperilaku soleh, berperilaku amaliyah baik, mengajarkan yang baik, tetap kita hormati siapapun. Gimana? Jadi terlepas dia mau mengatakan habaib atau tidak, itu urusannya dia sama Allah. Tapi ingat, ada kaidah di dalam usul fikih, barang siapa yang melakukan tapi itu ikut terhadap seseorang atau ikut sebuah organisasi keagamaan atau organisasi apapun, janganlah sampai buta daripada keyakinan. Paham Pak? Maksudnya gini, saya ikut orang, saya ikut organisasi NU, saya ikut organisasi Muhammadiyah, saya ikut organisasi apapun. Ketika saya ikut di dalamnya, ada yang menjadi pemimpin, gimana? Pasti ada ketua, ada siapa saja. Ketika itu pemimpinnya melakukan kesalahan dan kita tahu kesalahan itu benar-benar hitam putihnya di atas Al-Quran dan dalil-dalil yang lainnya, didiamkan saja, dibiarkan saja, dosa. Samalah kita punya orang tua salah, kita bela kesalahannya karena dia orang tua, dosa. Maka ada kata sami'na wa ata'na dalam kaidah kita mengikuti seseorang atau dalam mengikuti kelompok orang yang kita takdimi, adalah sami'na wa ata'na bil ilmi wal fuad, dengan ilmu dan hati. Ilmunya kita ukur dengan kemampuan kita, hatinya dengan rasa kita untuk kebersamaan. Maka ketika ada kekeliruan, kita harus ingatkan. Maka bahasa tentang habaib, tentang siapapun, kalau dia selagi itu soleh, selagi itu baik, selagi itu tidak menyalahi kita dan tidak merugikan semua umat dalam agamanya, kita harus tetap takdim dan menghormati. Takdimnya bil ilmi, takdimnya kepada ilmu. Gimana Bu? Gimana? Jadi kalau sekarang banyak yang nipu-nipu Habib, itu urusannya. Yang penting kita tetap takdim ke ilmu, siapapun yang punya ilmu bersumber, takdim, hormati siapapun, karena kita dianjurkan saling menghormati sesama manusia. Kalau nggak kayak gitu, nggak mau jadi orang rugi Pak ya. Saya dengar kalau kita mau merdeka jadi orang gila, betul. Tidak sholat, tidak wajib zakat, tidak wajib semuanya. Dia nanti mati masuk surga Pak, karena tidak ada hukum apa-apa bagi orang gila. Ini Pak Jis, di sini saya ngadakan pengajian, kan ada yang ini ada yang ke kiai, ke habib, ke ustadz. Nah, kalau di sini saya ngadakan tuh nggak pilih istilahnya, titelnya habib, ustadz, itu saya memandang ilmunya, ya kan, manusianya sopan santun. Jadi bukan masalah saya di sini dekat sama kiai yang dibanggakan, saya dekat sama habib jangan. Kalau di sini saya masalah santunnya, sopannya, mau berbaur, itu yang saya pakai Pak Ustadz.
Ya, Semoga jadi, tambah-tambah keberkahannya kita. Ya. Ini karena waktunya sudah ini, saya kurang lebih mohon maaf apa yang disampaikan dari bertanya, mudah-mudahan bisa dipahami lagi. Dan Pak Habib menyatakan sebagai pengurus, mudah-mudahan tetap berjalan kebaikan-kebaikan yang buat kita semua. Amin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Summa salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.